Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ardiansyah, NIM 28922500017. Dalam prodi manajemen semester 5, mata kuliah pasar uang dan modal, dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Praitno SH SEM, dalam tugas ujian akhir semester Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam materi tugas ini, saya akan mengangkat dari materi pertemuan ke-13, yaitu pasar uang syariah. Oke, yang pertama, pasar uang. Pasar uang atau money market mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Tujuan pasar uang adalah untuk memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya. Pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek, karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Transaksi dalam pasar uang dilakukan dengan menggunakan sarana telekomunikasi, sehingga pasar uang ini sering pula disebut sebagai dengan dasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di tempat tertentu sebagaimana halnya dengan bursa efek pada pasar modal. Berkaitan dengan itu, pasar uang merupakan pasar yang tidak terorganisasi atau unorganization market. Selanjutnya, mekanisme pasar uang. Instrumen yang diperdagangkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang SPBU, sertifikat deposito, dan call money. Adanya market maker di Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Vicor-Invest yang sering disebut security house. Prasarana komunikasi yang menandai kemudian informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan. Mekanisme call money bisa diperdagangkan secara langsung antara bank dan biasanya dilakukan melalui telepon. Kemudian yang kedua, SBI dan SBPU harus diperdagangkan melalui security house atau Vicor-Invest sebagai perantara antara pemilik dan pemakai melalui jual beli surat-surat berharga dengan mekanisme BI. Menjual SBI kepada Vicor-Invest barulah kemudian kepada lembaga-lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga, mekanisme SBPU. Nasabah baik badan usaha maupun perorangan mengeluarkan surat aksep atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui security house yang akan memperjualbelikan dengan Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya Fatwa DSN MUI nomor 37/DSN MUI 10 Romawi tahun 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariat. Kemudian peserta bank syariah sebagai pemilik penerima dana, kemudian bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.
Kemudian selanjutnya akad, mudharabah, musyawarah, musyarakah, dan qad, wadiyah, dan alsaf. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang menggunakan akad syariah yang digunakan untuk dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melakukan adanya pasar uang antar bank. Bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya pelaku utama pasar uang. Yang pertama, lembaga-lembaga keuangan diantaranya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Lembaga-lembaga pemerintah. Yang ketiga, Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Selanjutnya, individu-individu rumah tangga memberikan sertifikat Bank Indonesia. Perbedaan pasar uang konvensional dan syariah. Ada perbedaan prinsip di antara keduanya, yaitu yang pertama pada mekanisme penerbitan, kemudian yang kedua pada sifat instrumen itu sendiri, yang ketiga pada pasar uang konvensional instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal. Instrumen pasar uang di sini ada konvensional dan syariah. Yang pertama konvensional. Poin 1, treasury bills, kemudian yang kedua commercial paper, kemudian yang ketiga negotiable certificate of deposit, yang keempat banker acceptancy, kelima bill of exchange, yang keenam repo agreement repo atau repo, yang ketujuh sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang ke-8 surat berharga pasar uang atau yang lebih disingkat dengan SBPU. Kemudian yang syariah yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, kemudian repo agreement atau repo SBIS, selanjutnya surat berharga syariah negara atau SBSN, yang keempat repo agreement atau repo SBSN, instrumen pasar uang antar bank syariah yang lebih dikenal dengan PUAS. Kemudian selanjutnya surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Kemudian ini adalah fatwa DSN MUI tentang pasar uang syariah. Fatwa DSN MUI nomor 36 garis miring DSN MUI 10 Romawi 2002 sertifikat Wadiyah Bank Indonesia atau SWBI. Kemudian yang kedua, fatwa DSN MUI nomor 37, DSN MUI 10 Romawi tahun 2002, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian fatwa DSN MUI nomor 38, garis miring DSN MUI 10 Romawi tahun 2002, sertifikat investasi mudharabah antar bank atau sertifikat IMA.
Kemudian selanjutnya Fatwa DSN MUI nomor 62/DSN MUI 12 Romawi 2007 akad jualah. Fatwa DSN MUI nomor 63 DSN MUI 12 Romawi tahun 2007 Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Selanjutnya Fatwa DSN MUI nomor 64 DSN MUI tahun 2002 12 Romawi tahun 2007 Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau jualah dalam kurung SBIS jualah. Selanjutnya Fatwa DSN MUI nomor 78 DSN MUI 9 Romawi 2010 mekanisme dan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini adalah Fatwa DSN MUI tentang pasar uang syariah. Kemudian selanjutnya bursa efek dalam ekonomi Islam. Yang pertama stock exchange atau bursa efek. Pasar di mana surat berharga dan saham diperdagangkan. Kemudian yang kedua fungsi bursa efek. Bursa efek memberikan saran bagi investor untuk menjual dan membeli surat-surat berharga, tempat yang menyediakan sumber daya bagi perusahaan dan memberikan dana bagi perusahaan dengan cepat. Namun, bursa efek juga bisa dijadikan tempat yang nyaman bagi spekulan untuk mengembalikan keuntungan. Dalam pasar dengan sistem bagi risiko, kemudian yang kedua memungkinkan pemegang saham memperoleh likuiditas dengan menjual saham yang mereka miliki sesuai dengan sistem bursa efek. Memperbolehkan perusahaan untuk meningkatkan modal eksternal untuk membangun dan meningkatkan produksi mereka. Kemudian selanjutnya menhindarkan operasi bisnis perusahaan dari perubahan harga saham jangka pendek yang merupakan karakteristik utama dari bursa efek non-Islam. Memungkinkan investasi dalam ekonomi menjadi cermin kinerja perusahaan dengan melihat harga saham perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ilustrasi bursa efek syariah. Bursa efek diperbolehkan menjual dan membeli surat berharga tanpa ada perpindahan fisik surat berharga dari penjual ke pembeli. Kemudian kedua, instrumen lainnya adalah jantango, yaitu nilai yang dibayar oleh bank memberi pinjaman yang harus dibayar bersama dengan saham ketika dibeli uang yang dipinjam hari ini sampai hari berikutnya, atau kantongo tidak sesuai dengan Islam karena transaksi ini berkenaan dengan riba. Bursa efek diperbolehkan melakukan transaksi penjualan option. Kemudian selanjutnya peran bursa efek. Bursa efek diatur untuk memberikan dua market yang terpisah namun berhubungan, yaitu pasar untuk saham yang baru diterbitkan dan ditawarkan untuk dijual pertama kali. Yang kedua, pasar sekunder di mana memungkinkan pemegang saham untuk memperdagangkan saham yang sudah beredar. Kemudian selanjutnya struktur bursa efek. Seluruh surat berharga harus dibeli dan dijual di dalam bursa efek. Bursa efek harus menyediakan pusat perdagangan surat berharga di mana surat-surat berharga tersebut harus dapat diperdagangkan oleh seluruh broker. Yang ketiga, seluruh perusahaan dengan surat berharga yang dapat diperdagangkan dalam bursa efek diharapkan menyediakan informasi finansial atau laporan keuangan kepada manajemen bursa efek tidak lebih dari 3 bulan. Manajemen bursa efek harus menentukan harga saham tertinggi. Surat berharga boleh diperjualkan di atas harga saham tertinggi. Surat berharga dapat diperdagangkan pada harga di bawah harga saham tertinggi. Harga saham tertinggi dapat ditentukan dengan formula
Kemudian perdagangan surat berharga akan terjadi sekali dalam waktu. Harga saham tertinggi sama dengan total network perusahaan atau jumlah saham beredar. Kemudian perusahaan akan menerbitkan surat berharga baru hanya selama periode perdagangan di bawah harga saham tertinggi. Kemudian selanjutnya faktor ketidakstabilan pasar modal pada harga saham. Hal yang penting dilakukan adalah berpikir rasional dan menghapuskan ketidaktentuan pergerakan harga saham. Larangan spekulasi. Spekulasi adalah pembelian kontrak atau penjualan saham dengan tujuan untuk penyerahan secara aktual. Spekulator menjual surat berharga jangka pendek dan membeli yang jangka panjang. Penjualan jangka pendek yaitu menjual surat berharga yang tidak dimiliki saat itu atau tidak berasal dari portofolionya. Kemudian yang kedua, margin purchase. Kemampuan dalam membuat margin pembelian memberikan spektakuler untuk dapat melakukan pembelian yang dalam jumlah besar dengan nilai yang kecil. Kemudian selanjutnya, malpraktek dalam pasar modal. Spekulasi dalam pasar modal dikombinasikan dengan ketersediaan kredit melalui margin pembelian. Pada kenyataannya membuat adanya tingkat harga yang berlebihan. Ketika harga diprediksi akan turun. Klaim spekulasi membantu menstabilkan rate akan benar apabila spektakuler bekerja pada petunjuk-petunjukan yang berbeda dalam dunia nyata. Karena adanya rumor yang terkadang disebarkan secara sengaja oleh beberapa pihak akan membuat ketidaknormalan dalam fluktuasi harga saham. Kemudian selanjutnya obligasi syariah. Obligasi syariah atau sukuk berbeda dengan konsep obligasi konvensional. Obligasi konvensional bersifat utang dengan kewajiban membayar bunga. Sementara obligasi syariah, surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ini tertuang dalam Fatwa nomor 32 DSN MUI 9 Romawi tahun 2002. Kemudian selanjutnya obligasi syariah atau sukuk. Itu kenapa? Perbedaan sukuk bukan merupakan surat hutang, tapi sertifikat investasi atau investment certificate. Kemudian menghindari riba. Hadis Nabi, setiap pinjaman yang memberikan kelebihan adalah riba. Sukuk dijadikan oleh dirinya sendiri karena setiap transaksi syariah harus ada underlying asetnya. Kemudian 4, income stream yang dihasilkan oleh sukuk berasal dari underlying-nya. Kelima, fleksibel yang dalam pemasaran atau sukuk dapat memberikan harga konvensional namun tidak sebaliknya. Kemudian selanjutnya jenis akad yang digunakan untuk obligasi syariah. Ini dalam Fatwa nomor 32. Yang pertama, mudharabah atau Fatwa nomor 33 bagi hasil. Yang ketiga, masyarakat atau bagi hasil. Yang ketiga, murabahah atau margin. Keempat, salam atau margin. Kelima, istiso margin. Keenam, ijrah Fatwa nomor 41 atau fee atau imbalan hasil. Ini
Ini adalah perbedaan sukuk, obligasi konvensional, dan saham. Di sini ada tabel sukuk, bond, dan shares. Ini masih tabel sukuk, bond, dan share lanjutan. Kemudian selanjutnya obligasi syariah mudharabah Indosat tahun 2002. Pertama modal, sahibul mal, nisab, nisbah, kemudian kegiatan usaha, pendapatan yang dibagi hasilkan. Ini adalah skema obligasi syariah, ijarah atau manfaat dijual kepada end user. Ini fatwa DSN nomor 41, akad wakalah dan kafalah. Kemudian surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Ini nomor serinya, kemudian jenis akadnya, nilai rupiahnya, imbal hasil per tahun, tanggal terbit, tanggal jatuh tempo. Terima kasih. Sekian dalam presentasi ini. Mohon maaf apabila dalam ada kesalahan, baik kesalahan dalam tulisan maupun dalam perkataan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.